Halo, selamat malam. Hari ini kita free tester dari kelas Talk to the Entity, dan kelas ini adalah kelas untuk kalian semua. Dan karena free tester itu nggak pernah punya format, kelas ini selalu terbentuk dari pertanyaan. So please bertanya apapun tentang entity, aku akan jawab di kelas ini selama hanya 1 jam ini aku diizinkan memberi free kelas untuk kalian. So pertanyaan pertama mau dimulai dari siapa? Apakah kalian paham tentang what is entity? Apa itu entitas? Siapa yang mau buka pertanyaan pertama? Oke, what is Talk to the Entity class? TTE class adalah sebuah kelas di mana kita melatih, mengasah, mengolah kemampuan kita berkomunikasi secara energetically. Bisa dipakai untuk ngobrol dengan ghost, bisa dipakai untuk ngobrol dengan plants, bisa dipakai untuk ngobrol dengan earth, bisa dipakai untuk ngobrol dengan elemental, dan juga bisa dipakai ngobrol untuk being, dan juga sangat dipakai untuk menyadari energi. Perceiving atau menyadari adalah salah satu kemampuan yang kita miliki atau yang orang bilang selalu indera keenam, yang sebetulnya adalah TTE ability. Kalau kamu memahami TTE ability, akan lebih leluasa untuk kamu mengenal kesadaranmu dan kamu menguasai panca inderamu dan yang keenam. Artinya kesadaranmu akan komplit. Karena dunia spirit, dunia energi, itu sangat penting keberadaannya untuk kesadaranmu. Kalau kamu nggak bersedia melihat mereka, kamu nggak bersedia menyadari mereka, knowledge-mu tentang kesadaran itu hilang hampir 70%. Skill-mu tentang kesadaran itu hilang hampir 70%. So, pada saat kamu melihat entitas itu hanya sebagai ghost, maka 1% ini akan menghalangi 99% yang lain. Entity itu bukan ghost. Ya, entitas itu kesadaran tanpa body. Kesadaran tanpa body ini bisa berupa apa? Bisa berupa kamu saat ini adalah entitas yang lagi milih pakai body. Bisa juga ghost, entitas yang sudah tidak punya body. Bisa juga organisasi, entitas yang punya visi misi. Bisa juga brand, entitas yang punya visi dan misi. Bisa juga organisasi yang punya visi dan misi. Bisa juga tanaman yang nggak punya body. Body itu maksudnya badan manusia ya, human body. Bisa juga binatang karena dia nggak punya body. Bisa juga spirit of the earth karena dia nggak punya body. Dan juga bisa alam semesta ini dan karena dia nggak punya body, termasuk entitas terbesar adalah Tuhan. Karena dia nggak punya body. So ketika kita melihat entitas ini cuman ghost doang, dan ghost doang kamu isinya juga isinya dari Hollywood doang, yang kalau sekitaran kamu Jawa Sumatera berarti isinya macan, garong, pocong, tuyul, kunti, apalagi kalau tambah Bali berarti tambah aku mau bilang luak bukan lea. Nah, kalau kamu dari Zega dari mana? NTT itu ada apa lagi di sebelah sana? Kalau dari Papua juga punya lagi jenis yang berbeda, di mana itu semua cuma story. Jadi akhirnya kamu akan terjebak dengan terlalu banyak ilusi-delusi di antara dunia ini, dan kamu akan melihat entitas itu adalah creepy. Begitu kamu punya cara pandang entity is creepy, maka kamu akan langsung ngejudge Tuhan itu creepy juga, karena Tuhan juga the same. Gak ada body, only energy. So ketika kamu ngelihat cara pandang terhadap entitas itu udah not nice, the whole universe kamu nggak akan receive termasuk Tuhan. Jadi kamu akan selalu berada di tengah-tengah perang batin antara berdoa pengen Tuhan, tiap kali doa datang, kau usir-usir Tuhanmu. Kenapa? Your definitions of entity is something that makes you aware. Ya, jangan lupa radarmu kasih kamu knowledge atau kasih kamu tanda
Bisa berupa bulu berdiri, which is you translate creepy. Kalau aku translate, oh ada something. Bisa juga kamu ngerasanya badan kayak kerasa kayak disentuh, which is kamu translate creepy. Kalau aku translate, ada something. Bisa juga kamu ngerasanya kayak bulu di belakang leher berdiri, yang kamu translate creepy, dan kemudian aku translate-nya, ada something. So, ketika kamu menerjemahkan seluruh informasi radarmu creepy, maka Tuhan pun akan kamu judge creepy. Dan pada saat Tuhan hadir dalam hidupmu, Tuhan jagain aku. Terus habis itu Tuhan datang secara energetically dengan teman-temannya dan bala tentaranya buat jagain kamu. Terus kamu bilang, banyak genderuwonya di sekitar aku. Terus kamu usir. Atau kamu bilang, Tuhan minta uang, kirimin aku uang. Terus Tuhan kirim nih lewat energi ke kamu, dan begitu kamu kena energinya, radarmu jalan, kamu bilang, creepy. Terus kamu bilang, tolak. Atas nama bla bla, aku usir semuanya. Dalam darah siapa aku usir semuanya. Artinya kamu lagi berfungsi dalam avoiding and defending. So, bagaimana bila kamu belajar untuk mengenal semesta ini tanpa judgment, itu betul-betul akan membuka dirimu dan mengenal Tuhanmu dengan lebih ease kalau aku. Karena selama ini kamu nggak pernah kenal Tuhan. Kamu takut setan nggak? Kamu takut setan, kamu nggak kenal Tuhan. I'm sorry to say. Tapi kalau kamu takut setan, kamu nggak kenal Tuhan. Karena kalau kamu takut setan, kamu sudah mengakui bahwa setan punya kekuasaan di luar kuasa Tuhan. Kedua, kamu sudah mengakui bahwa kuasa Tuhan tidak meliputi para setan-setan. Ketiga, kamu memisahkan antara Tuhan dan setan, artinya kamu sudah membuat another God, which is bukan Sang Maha. Karena Sang Maha semuanya, including setan-setan itu sendiri. So, artinya tiap kali kamu menciptakan sebuah kekripian antara tuyul, bakyul, dan segala macamnya, artinya secara nggak sadar, kamu atheist. Kamu nggak kenal Tuhan. Kamu pretending kenal Tuhan. Kamu defending kenal Tuhan, dan kamu avoiding kenal Tuhan. Karena nggak mungkin nggak mungkin kalimat kita mengenal Tuhan yang maha. Artinya semuanya ada dia. Tapi kamu pisahkan, oh ini jelek, ini demon, ini Tuhan. Oh ini bagian gelap, oh ini bagian terang, ini Tuhan. No, itu nggak sesuai dan nggak sekongruen dengan penjelasan maha. Dan tahu kan, Tuhan itu bahkan nggak cukup ditempatkan pakai maha. Dia lebih dari itu. Dia nggak bisa didefinisikan. Tapi pada saat kita mencoba mendefinisikan, yang terdekat cuman maha. Maha apa? Semua. Makanya Sang Maha. Semua nama, semua bentuk, semua energi, semua entitas adalah semuanya itu Tuhan. Jadi mau panggil kamu nama Allah, Yahweh, Tuhan, Bapa, semua nama punya dia. Jadi pada saat kamu nggak mengenal Tuhan dan kamu menciptakan berbagai macam separations, kamu nggak pernah kenal Tuhan. Kamu menciptakan Tuhan bonekamu sendiri yang kamu percayain sesuai dengan standarmu, sesuai dengan judgmentmu, sesuai dengan point of view-mu. Makanya kenapa kamu nggak pernah ngerasa dijagain di sebelahnya. Makanya kenapa tiap kali kamu nanya, kamu nggak pernah langsung dapat jawaban in instance. Karena kamu masih berjuang dalam avoiding and defending. Kamu berusaha mempercayai Tuhan, tapi kamu juga berusaha untuk menolak Tuhan. In the same place, in the same time. Bagaimana bila kamu belajar mengenal semesta ini lebih, no point of view justru akan membuatmu kenal semuanya. Spiritual energy, spirit's energy, spirit words, itu nggak creepy sama sekali. Di sini ada banyak peserta yang sudah ambil kelas beginning. Coba tanya, siapa yang udah ambil kelas beginning, angkat tangan. Siapa yang ngerasa the entity word is creepy? Siapa yang belajar kelas struktur identity terus dapat hubungan ke Tuhan lebih dekat dan lebih
lebih close relationship. Kalau menurut interesting point of view aku ya, Ya. coba belajar TTI dulu dari nanti akan ada perubahan. Jadi waktu dulu itu kayak penakut banget, kita ngerasain Ya. apa, terus abis TTI, like, oh oke, ada sesuatu, terus like bisa dengan beraninya bertanya, lo mau apa? Iya. Terus like, mau dikeliling? Oke, gue keliling sebentaran. Tat, udah selesai. Kalau dulu ngibrit pasti. Ya. Tapi itu serunya. Thank you untuk kenalin ini. Dan talk to the entity itu bukan urusan mengusir setan, bukan urusan mengusir entitas, bukan kelas cara pengusiran atau exorcism. Judulnya udah jelas, talk. Jadi artinya kamu ngobrol, you communicate. Kamu maunya apa? Difasilitasi, yuk aku fasilitasi. Kamu maunya apa? Ngobrol, yuk kita ngobrol. It's so simple, gampang banget. Makanya jangan pernah terjebak dengan kata-kata orang, termasuk kata-kata saya. Alami sendiri apapun yang kamu bisa pelajarin di kelas dan prakteknya. TTI Beginning belajar tentang perceiving, receiving, knowing, and being. Majornya itu, tapi di dalamnya kamu akan belajar spesifik tentang how to communicate, how to clearing, how to receive, dan how to cooperate. Jadi the whole 2 hari setengah itu kita akan latihan tentang itu dan seru sekali. Itu full 2 hari setengah. Nah, ada beberapa dari kalian yang selalu ngalamin masalah dengan keuangan. Pernah nggak kalian libatkan entitas alam di sekitar kamu untuk memberi? Bersedia nggak kalau mereka datang untuk support? Coba aja cek dalam hatimu. Aku bersedia menerima dari entitas. Heavy atau light dalam dirimu? Heavy. Light Artinya light. Makanya Good. ikut kelas. Good kalau light. Ya, good kalau light. Kalau kamu heavy, artinya kamu nggak pernah mau receive dan kamu nggak pernah mau terima jawaban dari doamu sendiri. Tuhan is entity, dan yang paling punya duit adalah Tuhan. So ketika kamu, Tuhan aku minta duit, terus Tuhan datang buat duit, terus kamu rasa, ih creepy, pergi, duitmu nggak jadi kasih loh. Ya Paul. Saya dapat jawabannya dok. Yes. Kenapa karena saya lihat kok rasanya ini kan kalau entitas yang mungkin di luar dari manusia itu kan ciptaan Tuhan juga ya. Emang. Tuhan pun tak pernah mengharamkan ciptaannya gitu loh. Itu karena memang ciptaannya yang paling murni. Yes. Jadi kenapa kita tolak gitu loh pemberian dari mereka juga. Yes. Karena pada saat kamu berdoa, Tuhan ajarin aku tentang emosional, kamu pasti akan belajar dari yang jagonya. Siapa jago emosional? Demons. Dia paling jago ngamuk, dia paling jago murka, dia paling jago dendam, dia paling jago ngacak-ngacak. Pertanyaannya, kamu bisa handle dan kontrol nggak? Ngerti nggak? Nggak mungkin dikirim malaikat buat kamu belajar emosi. Secara malaikat lahir nggak pernah kenal emosi. Paham kan? So ketika kamu aware bahwa, oh iya ya, mereka tuh berkontribusi dalam hidupku. Maka cek dalam hidupmu, cek dengan dirimu sendiri. Ini tuh pelajaran tentang apa sih? Kenapa sih hidupku nih selalu dibikin cari gara-gara dan pengen ngamuk lagi, pengen ngamuk lagi, pengen ngamuk lagi. Jangan-jangan kamu cuma latihan, bisa nggak kamu handle marahmu? Begitu kamu nyadar, oh ini tentang marah ya. Oke, begitu kamu marah, kamu cek dirimu, ini perlu marah atau enggak? Enggak. Oke, terus kamu pilih smile. Jebret, selesai. The whole class tentang emosional marah, kamu selesai, kejadian begitu nggak akan muncul lagi dalam dirimu. Kamu akan lanjut ke kelas berikutnya. So, bagaimana bila semua entitas di dalam semesta ini semuanya cuma bantuin kamu belajar? Jadi nggak ada yang sifatnya jorokin atau ngeganggu atau ngerusak atau mau ngehancurin kamu, itu nggak ada. Paham ya? Karena mereka nggak punya kuasa lebih besar dibanding yang punya body. Kuasa mereka ya segitu.
kamu lebih gede kuasanya dibanding mereka. You yang punya body. Mereka nggak punya body. Jadi artinya pada saat kamu mengizinkan mereka ngelukain kamu, berarti kamu dong yang bikin luka dirimu sendiri. Dan kamu blaming mereka. Jelas ya. Yang punya energi gede banget untuk bikin benda terbang, yang punya body. Yang nggak punya body, boro-boro mau megang. Paham sampai di sini? Sip. So, apalagi pertanyaannya? Receive ya. Tiap kali kamu nyadar, ada something, selama kamu masih belum paham tentang komunikasi dengan entitas, bilang aja jujur. Jangan ditolak. Bilang gini, aduh maaf ya, aku belum belajar kelas the entity. Kalau kamu mau aku support dan fasilitasi untuk komunikasi dan lain-lainnya, bantuin aku cari uangnya untuk kelas ini. Paham? Izinkan mereka berkontribusi biar kamu bisa belajar. Karena kalau mereka yang minta kamu belajar, pasti mereka akan support sesupport-supportnya. Pasti entah dari mana job itu datang, uang itu datang, proyek itu datang, entah juga dari mana. Kamu nggak perlu mempertanyakan mujizat Tuhan. Oke? Tiap kali kamu nyadar, kok aku banyak banget ya yang ngontek ya, kok aku banyak banget radarku nyala tentang entitas. Ngomong aja dalam hati, sorry ya, aku belum belajar. Kalau kalian mau aku fasilitasi, bantuin aku cari uangnya buat ikut kelas, nanti aku fasilitasi. Sekarang aku belum bisa, jangan ganggu aku. Thank you. Jangan nunda. Oke? Nggak bisa, bilang nggak bisa, bisa, bilang bisa. Kalau ada pertanyaan, please ngomong, karena aku biasanya nggak baca chat. Dok, mau tanya dong. Ya. Jadi, entitas itu sebenarnya apakah maksudnya entitas itu segala sesuatu yang punya kesadaran disebut entitas? Entitas itu segala kesadaran. Semua kesadaran yang nggak ada badan manusianya itu entitas. Oke, makanya kamu bisa bicara sama batu, kamu bisa bicara sama pohon, kamu bisa bicara sama awan. Contohnya nggak usah jauh-jauh, pada saat kamu mau kehujanan, terus kamu bilang, aduh mudah-mudahan nggak hujan. Kamu tuh lagi talk to the entity. Ada orang yang ngerti, ada orang yang nggak ngerti. Paham ya? Dan pada saat kamu minta, aduh awan, aku nggak bawa uang, mau naik mobil Grab aku nggak cukup, adanya cuman buat Gojek kepepet sedikit nih, boleh nggak hujannya minggir? Terus kamu dapatnya light, jebret, light, terus atau hujannya minggir, jebret. That is a talk to the entity. Kalau aku bilang, that is a prayer. Paham ya? Karena awan juga Tuhan loh. Semesta ini juga Tuhan loh. Pada saat kamu bertanya dan meminta, dan kemudian kamu dapatnya light, maka langsung akan dikabulkan saat itu juga, dan langit akan geser. Dok, tadi ada Ya. nyebut kalau perusahaan itu kan ada visi, ada pemikiran secara Ya. kolektif ya. Berarti kan misalnya kalau kita ngebatin, misalnya kita mikir sama perusahaan ini cocok nggak nih kerjasama atau cocok nggak nih kontribusi Yes. satu. Kamu Kita mesti cukup cek ngomong, the entity-nya. tadi entity-nya langsung nama grupnya atau nama perusahaannya itu. Nama berarti. company-nya. Nama company-nya gitu. Kita ajak ngomong Yes. berarti. Yes. Kayaknya feeling kita kait atau enggak gitu kan. Semacam Yes. gitu. Yes. Minimal dapat feeling-nya aja gitu kan. Yes. Katanya message-nya mungkin blur gitu saya. Ya, Minimal cek aja. feeling-nya Pada aja. saat kamu kerjasama dengan this entity, the business entity, pada saat kalian bergabung menjadi satu, kamu expand tambah gede atau kamu contract tambah kecil. Kalau kamu Atau expand tambah, kalau ini kamu saya langsung expand, praktekin nih. ya, kalau kamu expand tambah gede, so another questions akan jadi selalu ini bagaimana caranya, di mana aku bisa create-nya, ketemu dengan siapa, dan apa yang aku lakukan selanjutnya. Oke, itu question yang untuk menembusnya ya. Tapi Karena kalau kamu udah ya. dapat, oh kalau bergabung tambah gede, kamu tinggal creating questions-nya bakal mengarah ke how. Ke how-nya sama Bagaimana? kesiapannya kan. Kesiapannya sama kapannya sama mesti ngapainnya kan. Ya, Gitu. ketemunya sama siapa, kerjasamanya bentuknya kayak bagaimana, terus ketemu di mana, kapan, orangnya mana yang ininya, terus tipe kerjaan seperti apa yang bisa match sama dirimu. Oke. Kok feeling segala sih expand, cuman memang detail-detailnya ini mesti digali. Karena ada intrik-intrik kan.
Ada Yes. percaturannya. Ya, dari Ya, angka-angka catur ya. dan itu kita always questions. Jadi apapun yang sudah kita questions hari ini, besok tetap kita tanya lagi. Ya. 10 second increments. Ya, karena situasi bisa agak-agak bergeser juga Ya, tergantung karena hari ini apa mungkin belum ada sesuatu hal yang lain, atau besok ada hal yang lain. perkembangan baru, dinamika baru ya. Yes. Dan kita nggak pernah stop questions. We always questions. Jadi setiap angka langsung question, angka berikutnya question Yes. lagi, angka berikutnya question lagi buat memastikan, karena kadang jalan itu kan mesti fleksibel untuk belok juga ya Yes. kadang-kadang. Flexibility is questions. Karena menyesuaikan. Jadi pertanyaan di momen itu sudah menyesuaikan ke sikon yang saat itu berarti. Yes, detik yang bagus. itu jawabannya tepat. Oke. Oke, sip. Oke. Ya. Ada pertanyaan nggak? Paul ini dari kota mana ya? Nias, Dok. Nia, aku tuh Asli Nias. petanya buta, geografiku buta. Boleh Di kasih pulau Sumatera yang Utara lebih juga. besar? Oh, sebelah kiri. Oh ya. Kukira Iya. sebelah kanan. Ya. Oh iya, Dok, mau Sip. nanya. Kalau saya itu kalau misalkan berdoa ya, maksudnya minta perlindungan sama Tuhan itu mungkin di pikiran saya waktu itu ya apa ya, supaya nggak diganggu aja kali ya, supaya nggak diganggu atau dijahatin atau apa. Padahal saya memang wah ini udah pikirannya udah nggak objektif ya, menganggap segala sesuatunya jadi jahat gitu. Tapi saya cuma Emang. bilang nggak mengatakan sih kalau ada yang jahat, cuman saya minta perlindungan aja dari segala ancaman atau gangguan atau segala macam kepada Tuhan itu. Mungkin ada cara yang tepat nggak? Atau mungkin ada yang bisa meluruskan hal ini gitu nggak? Dari pemikiran Ganti saya. doamu, jangan minta ancaman. Kamu nyadar nggak apa yang kamu minta? Tuhan, lindungilah aku dari ancaman. Artinya, Saya merasa terancam, Dok. merasa terancam atau kamu minta ada ancaman? Agar kamu bisa dilindungi oleh Tuhan. Ya minta ancaman, benar. Ya, Funny siap. words kan? So, berhenti minta dilindungin. Oke? You Oke. always safe. Nggak ada yang mau gangguin kamu, kecuali kamu minta. Ya, Ya. Minta dilindungin artinya kamu minta orang lain serang kamu agar Tuhan bisa selalu lindungin kamu. Is it proper words? I don't think so. Ganti sempat dengan yang terpikirkan. lain. Sempat Yes. terpikirkan sih itu, Dok. Ganti dengan yang lain. Karena questions permintaanmu itu menimbulkan satu kewajiban agar doa itu terpenuhi. Karena alam ini selalu memenuhi. Paham ya? Berdoa minta keselamatan justru akan menciptakan bencana di belakangnya karena kamu mintanya selamat. Jadi nanti kamu akan selalu kena bencana tapi selamat, kena bencana tapi selamat, kena bencana tapi selamat sesuai dengan yang kamu minta. Atau dapat masalah melulu ya, Dok ya. Dapat masalah melulu dapat terus masalah lalu tapi selamat. tapi beres urusannya, tapi dapat Ya. masalah lagi, beres lagi urusannya. Bagaimana bila kamu minta awareness tanpa harus ngelewatin banyak problemnya? Bagaimana kamu bisa minta uang tanpa harus ngelewatin banyak suka duka dan drama-drama di dalamnya? Paham ya? Ada banyak cara untuk ease, joy, and glory. Tapi ease, joy, and glory itu program. Pertanyaannya, kamu udah timpa program lamamu belum? Kalau program lamamu pain, suffering, and glory masih dominan, hidupmu nggak akan pernah sejajar dan searah dengan ease, joy, and glory. Ya, masih proses, Dok. Nah, ayo timpa terus. Aku nimpa ease, joy, and glory itu 2 tahun baru hidupku totally berubah. Awal-awal yang namanya nyari kelas itu susahnya setengah mati. Ngajak orang belajar awareness tuh kalau nggak dituduh dukun, dituduh orang aneh, kalau nggak belajar kelas sesat, kalau nggak dibelajarin kelas apa New Age dan segala macam aja zaman itu awal-awal. Kalau ditimpa terus kadang-kadang lancar, Bang, Dok. Tapi kadang-kadang tek ada perawanan dikit. Nah itu saat itu cek lagi emosi milik siapa itu. Terus, artinya dia belum dominan. Ya itu kadang terus kemudian diceknya ini milik siapa. Kalau milik orang lain kan balikin tanpa kebijaksanaan, terus kemudian clean statement. Nah, terus
Kalau milik sendiri ya udah clean statement, beras. Yes. Tapi udah plong, esok-esok ku matai dikit-dikit, kering lagi Nah, gitu terus jadi. artinya belum jadi dominan. Ya, itu masih timpa hajar terus nih Itu gitu. masih Jadi timpa hajar terus gitu ya loh. gitu terus Nah, jadinya. nanti kalau udah bener-bener dominan, kamu nggak kena gonjang-ganjing perpindahan antara ease, joy, and glory, and pain, suffering, and glory. Kamu stabil di ease, joy, and glory. Jadi suatu saat memang stabil di sono, biarpun Yes. sini masih proses cleansing yang termasuk saya share di grup kan, yang udah cleaning yang gila-gilaan itu yang banyak banget, yang satu gerobak gitu kan, yang Nggak pakai dengerin apa-apa. audio itu, plong, kenceng energinya. Tapi Yes. itu kedorong lagi naik, oh ini apa lagi yang muncul nih, Yes. itu lagi, gitu, esoknya Nah, gitu. dan juga kamu mesti cek, apakah kamu punya pertentangan dalam dirimu dalam perjalananmu. Karena Bisa kadang-kadang jadi, kita avoiding awareness, tapi defending awareness. Jadi akhirnya kamu hanya tektokan di tempat, maju mundur, buang sampah, telan lagi, maju mundur, buang sampah, telan lagi. Karena ada beberapa orang begitu sampahnya dia terbuang semua, dia ngerasa this is not my world. This is too quiet to be true. This world is too easy to be true. This is Nah, not itu my world. mesti diatasinya, berarti itu pun suatu blocking ya, dok, yang mesti dikeluarkan. Yes, Itu acknowledge pun apa yang menghalangin kamu mempertahankan dunia lamamu. value lama sih kalau muncul spontan jawabannya. Yes. Karena Berarti itu yang dikeluarkan. value kita yang paling dalam itu bersusah payah dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, itu dari ya, SD. Itu dari ya, TK udah ditanemin kayak begitu tuh. jawaban Sikas tadi value lama. Jadi kadang-kadang Ya. masih agak mencoba ngehambat dikit. Ngehambat dikit gitu. Makanya kemarin aku di grup, oh kamu nggak ada di situ. Di grup praktisi aku sharing tentang ini loh, sepintas tentang bagaimana value itu masuk. Ada anak kecil, dia bilang, aduh aku pengen banget jadi dewasa. Kalau dewasa aku bisa kerja, aku bisa beli apapun yang aku mau. Oh, yang menyesatkan itu yang dok ada share di grup juga sih, yang grup yang Ya. Starseed, dan bilangnya kalau udah dewasa gampang dapat duit atau apa semacam gitu itu. Yang kemarin itu ada siapa yang nulis itu. Jadi Iya, seakan-akan aku juga share itu di sebelah situ. Iya, itu jadi Ya. kocak itu udah Terus dewasa habis itu apa sama aja orang otomatis. dewasa, sama orang dewasa dibilangnya dia belum ngerasain jadi dewasa, bla 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 dengan segala susah tulah, banting tulang dan segala macamnya. Aku bilang, ini loh caranya kita masuk emosional dan story. Karena pada saat kamu lahir, you know everything is joy and glory. Tapi kemudian dalam perjalananmu, bapakmu ngeluh, ibumu ngeluh, tetanggamu ngeluh, dan kamu pikir hidup tuh kayak begitu. Jadi Terus kamu, ketanamnya kayak gitu, impressionnya kena terus impress di terimplan, subconsciousnya. iya. Terus akhirnya kamu juga baca nih kisah-kisah orang yang kayak begitu tuh. Akhirnya terimplan di dalam dirimu. Kerja itu tuh susah dulu, banting tulang ya, dulu atau banting dicoba tulang dulu. Dicoba dulu gitu. Atau Padahal dicobain enggak kenceng juga. banget. Nah itu baru bisa mesti jadi tinggi, mesti kenceng juga cobaannya. Itu Aku dulu pernah gitu. pakai itu. Dulu aku 2010 aku believe bahwa makin tinggi posisiku makin kencang anginnya. Jadi akhirnya aku digonjang-ganjing. Aku digonjang-ganjing temen, bahkan teman seorganisasi, ngegonjang-ganjingin, bener-bener ngeganggunya luar biasa. Begitu aku kenal akses, aku patahin itu, sepi langsung. Ya, langsung sepi. Langsung musuh hilang semua yang cari gara-gara hilang semua yang pengen berkompetisi hilang semua. Gara-gara aku patahin, nggak ada yang namanya makin tinggi, makin kencang anginnya. Ya ada sih yang saya lihat orang bilioner, kalau saya lihat yang saya kadang share di grup yang itu yang abundance, saya lihat yang bilioner kok kadang mereka tenang-tenang aja loh dok sebenarnya. Kita Emang yang masih tenang-tenang kelasnya aja. berapa, kayak kita yang masih di sini ya masih level tanda kutip nanggung ya dok ya dibanding mereka ya. Itu kok kita kayak susah bener gitu. Tapi kalau yang Kita bilioner ya believe mantep-mantep seperti aja. itu. Ya. Karena kita believe seperti itu. Makanya pikiran kita nih menciptakan apapun. Mau nggak diolah untuk jadi ciptain yang keren? Karena bisa buat ngehancurin diri juga bisa banget. Karena yang barusan ini yang kita barusan sadari ini berarti ini memang program yang lalu butuh dikeluarkan, terlepas itu milik siapa kan. Milik orang lain kebaikan, terus kebijaksanaan keluarkan, milik sendiri ya berarti keluarkan gitu kan. Yes. Ya langsung saya keluarin ini. Ya, sip. Ada pertanyaan nggak? Oke. Yang lainnya ada pertanyaan nggak? Please tanya ya.
Free tester itu kelasmu. Please tanya apapun yang kamu bisa tanyakan. Tanya dok, Ya, Bu Holly. kan kita nanti di kelas TTE beginning ini kan diajarin bagaimana kita bisa persif dan berkomunikasi dengan semua entitas, Betul. Tuhan. termasuk Tuhan, maksudnya juga termasuk misalkan seperti demon atau apa gitu ya dok. Ya, termasuk di dalamnya. Dan begini, kan tidak semua entitas itu adalah entitas yang bisa mensupport kita. Ada juga entitas-entitas yang bertujuan untuk mencelakai kita kan. Misalnya kalau orang dikirimin black magic apa itu kan juga dikirimin entitas itu. Itu entitas yang terbudak. Itu entitas yang diperbudak. Dan kita bisa bebaskan mereka loh. Gitu tanpa resiko gitu dok. Tanpa resiko. Kan katanya kalau berani membebaskan entitas seperti itu nanti dibales balik sama ini. Enggak, cuman katanya kok. Buktinya nggak ada yang balas balik sama aku, biasa-biasa aja. Iya, baik dok. Dan kalau untuk berbicara dengan bisnis gitu ya, dok ya. Ya. Apakah bisnis kita itu akan selalu mau mendukung kita untuk bisa thriving? Iya. Yes. Karena entity bisnis itu kamu yang create kan? Iya. Jadi pada saat kita menciptakan the entity of business atau visi misi dari bisnis itu, kita tuh mempercayakan alam semesta juga ikut mengelola dan support bisnis ini, dan bisnis ini juga tahu dia mau jalan kemana. Dan pada saat kita memahami arah pergerakan energi dari bisnis ini mau kemana, kamu akan dengan cepat sekali menyadari ada perubahan-perubahan yang diperlukan ataupun adaptasi-adaptasi yang diperlukan agar bisnismu survive and thriving. Nah, bagaimana untuk orang-orang yang kurang peka energi, dok? Saya tidak percaya ada orang yang nggak peka, Bu. Semua orang peka, asal dilatih semua orang peka. Pertanyaannya adalah, apakah terlalu sering melakukan invalidasi diri? Karena semua peserta kelasku, semua yang aku latih untuk stop invalidasi diri, dan kalau ngeyel invalidasi diri terus, tak denda tiap kali kepergok invalidasi diri, traktir aku kopi. Jadi tidak ada orang yang tidak peka ya dok ya? No, Tuhan nggak ciptain barang cacat. Saya memahami, tapi ya nggak paham-paham nih. Emang jangan pakai dipahami. Jangan pakai dipahami. Pahami itu tentang otak. Otak nggak nyanggup ke energi. Energi itu disadari. Oh iya. Baik dok, terima kasih. Ya. Dok, itu berarti yang menyebabkan... Bu Holly sudah ambil foundation belum? Sudah dok. Sama siapa foundationnya? Ryanti. Ngerti bahasa Inggris lancar nggak? Kalau saya bahasa Inggris memahami orang ngomong lancar dok, tapi kalau untuk saya bertanya dalam bahasa Inggris itu yang susah sulit. dok. Oke. Ya. So, kalau saya tanya minta dijelasin isi kelas 4 hari itu, Bu Holly bisa jelasin nggak? Tentang foundation itu? Yes. Ya sedikit bisa dok. Oke. So, challenge-nya tolong Ibu bicara 4 jam. 1 jam mewakilin yang diterangkan di kelas 1 hari. Cuma 4 jam versus 4 hari. Cerita sendiri depan kaca apa itu kelas foundation. Bisa? Iya. Buat? Ya. Buat ngecek. Iya, buat ngecek. Itu 4 hari di kelas, check in atau check out. Karena kalau check out, ya makanya, karena itu 4 hari, 8 jam, 6 jam sehari. Jadi kalau aku cuma minta bicarain aja dalam 1 jam, artinya ada banyak materi yang bisa dibahas ulang secara kita ingat gitu.
Tapi seringkali peserta kelas itu pada saat ditanya, kamu check in atau check out, mereka juga nggak bisa bedain check in atau check out. Jadi selama di kelas itu dia hadir, dengar, paham, atau hadir tapi isinya pikirannya lagi di dapur, lagi di mana-mana, dan blank, nggak ngerti apa-apa sama sekali. Nah, cara ngajaknya gampang. Kalau kelasnya 1 hari 6 jam, ayo coba ngobrol 1 jam aja sendirian di depan kaca. Nerangin apa sih kelas itu 1 harian tuh? Jangan-jangan 1 harian nerangin apapun nggak ada yang masuk sama sekali. Jadi artinya check out. Oh, tapi kalau seingat saya waktu ikut kelas foundation itu sih saya lumayan check in, Dok. Ya makanya dites aja tuh. Iya, Yuk jadi 4 kalau saya hari. sedang membuka buku-buku foundation itu saya kemudian bisa mengingat kembali gitu. Nah, sekarang bukunya ditutup. Lihat depan kaca, pasang timer 1 jam. Ayo bahas tentang foundation. Apapun yang kamu pelajarin selama 4 hari itu, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 4 kali berturut-turut. Kalau lancar, berarti semua yang di materi itu udah paham. Berarti tinggal latihannya mungkin yang belum dapat. Iya, dan kebetulan saya kan memang juga termasuk orang yang cukup tertarik dengan access consciousness gitu ya, Dok ya. Jadi sudah ya ikut ini, ikut itu gitu. Yes. Jadi sudah lumayan inilah. Ayo tes diri sendiri. Gimana caranya kita nyadar kita ngerti isi kelas? Ya paling gampang ngomong aja isi kelas. Ngomong aja sendiri. Challenge diri kita sendiri. Kalau aku biasa habis kelas apa gitu, nanti aku pelajarin lagi sampai aku kira-kira ngerasa aku paham kelas ini. Terus aku tes IG live sendirian. Aku ngobrol aja cerita tentang kelas itu, sengalur ngidulku, seingatku, apapun dari A sampai Z, dikuplek-kuplek lagi, dikeluarin lagi semua isinya. Kalau ternyata 1 jam itu nggak kerasa, berarti aku bisa absorb seluruh materinya. Kalau aku masih, tentang apa ya yang diajarin ya, berarti aku dengerin recording lagi, biasanya gitu. Iya, baik, Nanti, Dok. nanti coba cek. Karena biasanya sih, kalau pesertaku habis kelas foundation itu receiving udah ngerti dan udah mulai paham. Dan begitu kelas entity itu nguasain banget jadinya. Tapi nggak semua di kelas itu dijiwit kalau kabur gitu loh. Iya. Ada fasilitator yang fine-fine aja, mau kabur juga boleh, enggak juga enggak apa-apa gitu. Nah, itu makanya saya tadi tanya bagaimana dengan orang yang tidak peka energi, karena saya sebetulnya tahu tentang bahwa kita itu sebetulnya perceiving energi terus, tapi Yes. Orang yang nggak ya peka itu karena dia selalu menciptakan invalidasi diri. Saya punya satu praktisi yang, invalidasi dirinya luar biasa. Sampai kita janjian sama suaminya kalau kepergok invalidasi diri, traktir kopi. Jadi walaupun aku nggak tahu kalau tato Starbucks muncul ke kantor, ya berarti ada yang sedang melanggar gitu aja. Mau gimana lagi ayo. Nah, itu seperti light invalidasi and itu heavy aja kebiasaan. saya susah loh, Dok, untuk light dan heavy. Saya Dilatih nggak? jadi sering pakainya itu muscle test. Kalau muscle test saya malah bisa. Tapi kalau light and heavy itu kadang bingung mana Nggak light apa-apa. mana heavy. Nggak apa-apa, memang perlu dilatih. Nanti Kadang-kadang dibiasain. terasa, kadang-kadang tidak terasa gitu. Nah, gini. Kadang-kadang kok rasanya sama aja ya gitu. Jadi yang mana yang light, mana yang heavy Kayaknya nggak aku tahu. pernah ngalamin fase ini. Waktu awal-awal kita belajar heavy and light, semuanya muncul di panca indera kan? Betul? Nah, akan ada yang namanya evolusi dari awareness, di mana tandanya nggak lagi di panca indera, tapi langsung di dalam knowing. Yang lebih halus itu yang kita latih untuk aware. Karena begitu juga nanti dengan kelas Talk to the Entity, awal-awal begitu bisa tuh, rasanya kayak pasar malam. Semua pengen ngontak. Tapi begitu makin terlatih, atau ada loh, kok nyantai ya, kok tenang ya. Tapi semua tetap ada, nggak berubah. Cuman kita awareness-nya udah lebih halus. Nah, seringkali kita terjebak. Kayak dulu aku selalu berpikir bahwa
badanku ini super keren. Karena tiap kali ada entitas mendekat, radarku nyala, buluku otomatis berdiri dan sesuai dengan tempat di mana entitas berada. Jadi kalau bulu belakang aku tahu dia di belakang, kalau bulu samping kiri aku tahu dia di sebelah kiri, kalau bulu di sebelah kanan aku tahu di sebelah kanan. Karena benar-benar buluku bisa berdiri cuma sebelah gitu. Jadi aku langsung nyadar, oh sebelah sini, ya aku tinggal lanjutin. Lama-lama setelah 1 tahun latihan, mendadak buluku mati fungsi semua. Jadi aku ngerasa blow on banget gitu. Terus habis itu di kelas aku tanya, Shannon, kok aku habis kelas 2 kali, kelas beginning 2 kali, advance 1 kali, dan masuk ke kelas being of light, kok aku tambah blow on ya? Aku bilang, aku tambah bodoh tentang talk to the entity. Terus Shannon bilang, ayo, apakah kamu capai space? Aku bilang, yes, aku capai space. Kamu ingat gak ada evolusi dari awareness? Aku ingat, tapi aku nggak ngerti artinya apa waktu itu. Terus dia bilang, ya nanti feeling, rasa itu akan berubah jadi sensasi. Yang tadinya kamu ngerasa di fisik, di badan, lewat panca indera, nanti suatu saat dia totally hilang dan hanya munculnya di knowing, halus sekali, subtle sekali. Nah, dari situ aku baru nyadar, oh aku upgrade. Jadi aku tuh terlalu terpaku nungguin bulu, baru aku mau aware. Nah, itu yang dilatih. Jangan nungguin fisik, baru aware. Seringkali heavy and light itu kita nungguin di fisik. Jadi ngeceknya di jantung, di nafas, terus nunggu kecekek baru, oh iya heavy. Nunggu plong baru, oh iya light. Tapi itu bukan itu, gitu. Jelas ya, Bu Heli? Iya dong. Nah, nanti coba dilatih Kadang, lagi. iya, kadang-kadang itu saya menanyakan sesuatu, jawaban seperti ada jawaban langsung dari dalam yes atau Yaitu, no gitu. yaitu. Tapi itu nggak selalu muncul, kadang-kadang muncul, Dok. Karena kadang-kadang present, kadang-kadang nggak present. Sekarang gimana caranya kita present terus? Pernah dilatih present nggak? Meditasi ya, Dok. Boleh. Efektif nggak present time-nya? Ya, saya seringkali sekarang belajar presentnya gini. Kalau baru ada pikiran apa tuh saya menyadari, oh sekarang baru ada pikiran tentang ini. Ada emosi Oke, ini saya sadari, oh ada emosi ini. Kadang ada emosi nggak oke. enak, ada emosi ini, terus saya diem aja, pikiran diem, terus emosinya seperti semakin besar, terus tahu-tahu plus hilang gitu, Sip. Dok. Jadi Oke. enteng. Ya, Sekarang pada saat latihan seperti itu ada binatang tidur di sekitar Ibu nggak? nggak ada. Maksudnya nggak ada binatang di sekitar saya. Oh, nggak punya pet. Punya kucing satu, tapi kan nggak selalu berada di samping gitu. Nah, nanti kalau lagi dilepas, ayo coba latihan present sambil barengan sama kucing. Lepas aja kucingnya. Iya. Kalau nanti kucingnya bobok di sampingmu, atau dekat sekali jaraknya dan tidur di sekitarmu, atau dia langsung leleh-lehan, balik badan leleh-lehan begitu, berarti kamu bisa capai present. Oh, Tapi kalau kalau kucing kucingnya itu, makin menjauh dan nggak mau disentuh, kamu nggak present. oh gitu ya. Ya, Tapi kucingnya itu cara paling gampang. sering mendekati saya. Jadi kalau ada saya, dia terus itu kayak kayak di kaki apa ya, berusaha ini seperti Iya, aleman gitu. nagging atau tidur. Kalau present tuh tidur Kadang jadinya melompat ke binatang. pangkuan gitu, kadang melompat ke pangkuan terus kayak mau tidur di pangkuan gitu. Tapi Nah, kan ya kalau dia dia sampai bisa tidur sambil di pangku, itu presentnya dapat. Karena pada saat kita terlalu banyak pikiran, binatang nggak mau dekat ke kita. Pada saat kita berhenti berpikir, binatang suka sama kita. Dia akan langsung tidur. oh gitu ya, Dok. Ya, jadi cara kita tahu kita ini presentnya udah dapat atau enggak, tes aja sama binatang. Apalagi kalau binatang liar bersedia tidur di sebelah kamu, which is misalnya kucing orang nggak kenal atau anjing orang nggak kenal, jadi benar-benar bukan piaraan kamu. Terus dia bersedia tunjukin perutnya di sekitar kamu dan tidur di sekitar kamu, presentmu keren. Itu yang mau kita capai. Dok, kalau nggak punya Iya, pet oke, gimana? Dok. Bah? Kalau nggak punya peliharaan, kita ngeceknya sama kucing, mesti ke alam luar gitu. Ya ke alam.
Atau enggak ke resto, pasti ada kucing di resto. Kalau lagi makan luar ada kucing, nah coba latihan presentmu. Bisa nggak kamu present dengan segala macam gangguan itu? Oke. Ada pertanyaan tentang entitas nggak? 6 menit lagi. Dokter, ada pertanyaan di chat. Ya, Urutannya ambil foundation dulu atau TTI? bebas. Di TTI syaratnya cuma bars. Kamu boleh dari foundation ambil TTI atau foundation dulu baru TTI. TTI itu adalah satu materi specialty yang dijelaskan di dalam foundation. Jadi kalau kita mau belajar sesuai urutannya, bars, foundation, baru ambil specialty. Selalu begitu. Nanti setelah specialty, kamu baru ngambil level 2 foundation-nya. Kalau kamu nggak mau ngikutin urut, kamu boleh dari bars langsung ke talk to the entity. I'm not recommended. Ya, karena knowledge masih kosong, nggak punya pengetahuan sama sekali, latihan dasarnya juga masih kosong. Tapi ada orang yang very talented dan bisa langsung bypass seperti itu. Ada juga. Cek aja, kalau kamu ngambil kelas ini light atau heavy buat kamu. Atau urutanmu, mintanya bodymu, mintanya foundations dulu, baru talk to the entity. Just check. Karena aku foundations dulu, baru talk to the entity, tapi baru ngerti, baru aku bisa terima di kelas ketiga. Kelas pertama ngehang total, kelas kedua bingung, kelas ketiga baru ngerti. Ada pertanyaan lagi nggak? Dok, masih pertanyaan soal pintas dunia bisnis ya. Ya. Kan perusahaan ada yang bisa langgeng hingga 10 generasi, saya pernah ketemu itu, perusahaan Eropa itu. Terus ada perusahaan-perusahaan Asia baru 1 generasi udah KO. Nah itu Ya. berarti semuanya secara entitas ya. Ada cara ya sebenarnya di mana perusahaan itu, si nama besar itu bisa dijaga tetap nama besar ya sebenarnya. Jadi sebenarnya bisa nanya ke dia juga. Melulu cuman entitasnya juga, tapi juga tergantung bagaimana perusahaan ini mau edukasi newcomers-nya dan keturunannya. Ya betul sih. Karena kalau nggak diedukasi, mereka nggak ngerti capeknya, mereka kan selalu menganggap sepele dan semua pasti hancur pada saat disepelekan. Iya, itu yang sering terjadi di keluarga Asia, terutama yang saya lihat itu. Makanya company-company besar, anak pemilik perusahaannya disuruh mulai dari tukang sapu. Atau kerja di tempat orang dulu kadang-kadang supaya Biasanya mereka begitu. tahu. Ya, biasanya begitu. Bukan tahu-tahu ya enak-enaknya aja, yang penting udah lulus ya udah. Gitu nggak bisa. Gitu. Big company kalau nggak pernah tahu dari dasarnya selalu hancur. Ya, jadi nggak cuma ngomong ke entitasnya lu maunya apa ya, tapi sebetulnya pada saat kita connect dengan entitasnya dan communicate, pasti pesannya juga educate calon-calon penerusmu. Tapi ada perusahaan besar Amerika ya, itu yang saya pernah lihat, tapi saya nggak kenal siapa. Saya cuma lihat histori mereka. Keluarganya sekarang udah nggak ada yang ngurus. Mereka profesional semua, keluarganya cuma shareholder aja. Dan itu pun shareholder udah banyak kan perusahaan shareholder publik ya. Mereka keluarga cuma punya sekian persen, di manage profesional udah jalan terus aja. Tapi Amerika bisa itu kayak juga gitu. Bisa. Itu juga bisa. Jadi mereka udah bukan mayoritas loh, tapi mereka punya minoritas tapi nilainya besar sekali karena perusahaan raksasa ya. Dan udah karena perusahaan raksasa udah punya sistem, dan sistem itu jalan terus aja. Ya. Chairman-nya bukan anggota keluarga loh, chairman CEO-nya bukan loh. Jadi bisa juga. Sebenarnya entitasnya sendiri masih bisa jaga dan bisa ngembang sendiri karena dia entitas sendiri ya. Dia sendiri punya kehidupan sendiri ya sebenarnya. Jadi cuman dia maunya apa? Misalnya keluarga nggak ada yang kompeten nih, udah profesional dia mintanya. Atau nggak ada yang ini, berarti dia mestinya maunya apa? Nah itu yang kita kasih aja terus, yang penting si entitasnya bisa hidup kan intinya. Intinya si entitas itu kan intinya kan. Tapi ada cara seperti itu ya sebenarnya. Betul. Oke ya? Oke. Ya. Ada pertanyaan nggak? Ada dok, satu lagi. Kalau ada rumah yang bermasalah secara surat-suratnya setiap kali diurus mentok, pasti ada aja kendalanya. Apakah mau dibeli atau mau dijual? Pak Joko, silakan Pak. Mau dibeli atau mau dijual? Ini nggak disebutin. Mbak, mau diurus ke ininya, apa legalitasnya gitu. Pokoknya selalu aja ada masalah. Entah itu notarisnya menghilang begitu aja, nggak ada kabar dan sebagainya. Iya, pertanyaannya ini mau dibeli atau mau dijual?
Punya Jadi gini, bukan dijual, bukan dibeli sih, kok. sudah Jadi punyamu tapi tinggal dilegalin. tinggal ini ceritanya balik nama dari orang tua ke saya gitu. Oke. So kamu tanya sama tanahnya, apa yang dibutuhkan agar kamu bersedia untuk urus ini semuanya dan apakah pemiliknya aku atau orang lain? Oke. Apakah tanah ini bersedia dimiliki oleh yang mau ngurus itu atau nggak mau? Karena kalau nggak mau, jual aja. Oke. Ngerti nggak? Karena kalau Ya. tanah itu bukan apa ya, nggak milih kamu sebagai pemiliknya, tapi dia milih orang lain, ya jadiin uang, kamu cari tanah yang yang bersedia memiliki kamu. Oke. Nggak bisa dipaksa ya seperti itu soalnya. Iya. Paham, Oke, Dok. paham ya? Thank you. Bahwa dalam doa, tanya sama tanahnya, kamu maunya apa? Kamu bersedia aku miliki atau kamu nggak bersedia aku miliki? Jawabannya apa? Kalau nggak bersedia miliki, jual aja. Oke, kamu cari penjualnya, kamu cari orang pemilik yang kamu mau, dan bantuin aku ngurus surat-suratnya biar ini gampang bisa dijual dan bisa dijual dengan harga tinggi. Thank you, Dok. Oke, sip. Ya. Dok, terkait pertanyaan Pak barusan itu bisa tanya dari jarak jauh kan? Nggak mesti langsung hadir depan tanah langsung kan? Entitas kan nggak kenal jarak. Oke. Dan juga nggak kenal waktu. Oke. Kemarin kita jalan-jalan 1000 tahun yang lalu. Aku nggak batuk loh. Aku nggak batuk loh. Udah 3 bulan aku batuk nggak hilang-hilang. Ada pertanyaan nggak? Dok, saya mau nanya. Kalau untuk ngadapin misalkan kita posisinya memang netral nih, tapi ada entitas yang punya kemampuan dia untuk memanipulasi. Nah itu kita untuk mengatasi itu seperti apa ya? Mungkin bisa jadi kan dia Emang menipu kita atau mau mempermainkan. ngatasin seperti apa? Ya seandainya kita bertanya kayak tadi di rumah tadi, ternyata entitas ini mungkin negatif, dia minta tumbal atau apa segala macam, itu mempengaruhi pikiran kita. Oh nggak ada? Nggak ada seperti itu. Dalam dunia entitas itu, waduh isinya 99% lies. Nggak ada entitas minta tumbal. Sok kamu pikirin, buat ngunyah nggak ada, buat ngejilat nggak ada, buat makan nggak ada, bodinya aja nggak ada. Terus tumbal itu mau diapain? Ya itu tadi Dok, untuk mungkin mempermainkan manusia juga gitu kalau yang nggak ngerti. Itu mah manusianya yang buat menyenengin manusianya lagi. Dia mengorbankan itu karena dia punya problem dengan itu dan entitinya mah nggak ada urusan sama itu. Emang entitinya bisa makan bunga? Emang entitinya bisa ngendus-ngendus asap? Emang entitinya bisa jilat-jilat kue manisnya? Emang entitinya bisa pakai duitnya? Dan nggak bisa. Coba tuh siapa Cina Toto? Masih bakar-bakar rumah, uang, mobil, hair dryer, pembantu semua nggak waktu orang tua meninggal tuh? Masih, Dok, masih. Rata-rata yang begituan tuh anaknya ngerasa bersalah karena nggak ngurusin pada masih hidup. Jadi pada saat mati, semua yang nggak pernah dilakuin di masih hidupnya, disiapin semuanya untuk menghibur rasa bersalah yang hidupnya. Nggak ada urusannya sama yang matinya. Tapi merubah keyakinan yang seperti ini susah, Dok. Ya memang, karena kamu nggak mau beresin rasa bersalahmu. Bukan, maksudnya maksud saya kan kemarin ada ini kedukaan. Jadi kan saya udah bilang yang Kita ngapain nggak sih? bisa ngurusin orang. Iya, saya Kita ngasih nggak tahu. bisa ngurusin orang. Ya, menurut sudut pandang saya kan kayak gini. Jadi dibuat is aja. Karena kan kalau didiskusikan ya takutnya kan Panjang nanti. ya panjang. Jadi Iya, menurut kita nggak bisa rubah orang. Ya, jadi sudut pandang saya seperti gini. Tapi kalau memang mau dilakukan seperti tradisi budaya ya dianggap seperti adat, ya adat aja. Maksudnya ya is aja, yang penting orang lain mau ngurusin ya saya ngikut lah gitu. Jangan dibuat susah, Dok. Emang. Bisa runyam. Makanya. Nah itu mah hanya buat leasing yang hidup sebetulnya. Iya. Benar-benar, Dok. Karena saya pikir kita taruh makanan, taruh ini, ya itu memang dia bisa makan, datang kan nggak perlu amat, kan tinggal mau dipanggil. Emang kita harus ke kubur, bukannya hari ini di depan foto juga kalau mau panggil entitinya bisa kan, Dok? Kok susah amat?
Entity udah nggak kenal jarak dan nggak kenal waktu. Ngapain kita beraneh-aneh dengan begitu? Tapi kan kebanyakan dari kita tuh believe. Oh iya, tadi aku dengar tentang belief. Belief itu akan selalu mendatangkan hal yang kebalikan. Ngerti nggak? Dan ini seringkali muncul di agama. Kamu percaya tentang agama dan akhirnya kamu percaya bahwa kamu believe, kamu percaya bahwa belajar agama itu untuk mendapatkan akhlak. Coba lihat di lapangan. Yang believe itu dapatnya akhlak atau bangsat? Banyak penyalahgunaan dok sebenarnya jadinya dok. Yes, so jangan believe. Jadi serigala berbulu domba, Dok. Yes, so jangan believe. Ya, hayati, bukan believe. Tuhan itu dihayati, bukan dipercaya. Karena kalau dipercaya, kamu berfungsi dari katanya orang lain. Kamu nggak kontak, kamu nggak ngalamin, kamu nggak pernah ngalamin yang namanya berkomunikasi direct dengan Tuhan. Itu bukan pengalamanmu kalau kamu believe. Kalau kamu menghayati, itu pengalamanmu, itu yang kamu alami dalam hidupmu, kamu yang bersaksi tentang itu. Menghayati dan percaya itu beda. Jadi kalau kamu menghayati gula itu manis, artinya gula itu udah ada di lidahmu. Manis rasanya. Tapi kalau kamu percaya gula itu manis, berarti Paul bilang, dok ini gula rasanya manis loh. Terus aku iya aja, ya aku percaya katanya dia, tapi gula tuh nggak pernah nyentuh lidahku sama sekali. Itu belief, itu percaya. So percaya tuh baru cuman buat kamu nengok doang. Hei ada Tuhan loh di sini, terus kamu nengok. Nah itu tugas yang percaya. Setelah kamu percaya, tugasmu melangkah dan menghayati. Nah pertanyaan selama ini kamu masih dipercaya atau kamu belum melangkah sama sekali? Kalau masih dipercaya, ayo bangun. Sudah lama kamu ketiduran. Segede gini masih ketiduran semua. Bagaimana nih cerita? Jelas ya? Dok, menanya tentang tanah dikit. Barusan kan terkait Bapak tadi nanya soal tanah, saya langsung ngebatin sebenarnya dia jauh. Saya kan mau lepas tanah, mau jual lah. Saya langsung nanya kan, intinya tanah itu lepasin saya maunya apa gitu intinya kan gitu kan. Ya. Terus saya langsung dapat signalnya sih minta dikirimin energi yang lembut gitu loh. Itu kira-kira masuk akal. Kirimin energi yang lembut gitu. Terus kemudian dalam dunia untuk energi gitu, dan dalam dunia kesadaran, hilangkan akalmu. Kamu nggak pernah masuk akal. Ya kadang-kadang loh minta kirimin energi yang lembut seperti awan gitu ya, kita gambarannya seperti itu, kasih kirim aja gitu berarti kan. Keberapa kafing itu kan langsung kasih kan, terus langsung kasih akal hanya gitu. dipakai buat ngitung duit. Ya oke berarti ya signal seperti itu oke juga. Belajar energi, belajar kesadaran pasti di luar akal. Ya makanya saya pikir saya tanya deh ini, signalnya seperti ini mintanya gitu ya. Makanya kita mesti nyadar, kalau kita mau belajar agama, terus kamu dilarang pakai logika, kamu udah jelas salah. Karena agama itu histori. Kamu harus pakai logika. Oke. Karena untuk belajar histori itu harus dibuktikan secara pembuktian resmi. Historical kritik paling sederhana. Terbukti nggak dia pernah ada? Terbukti nggak jejak arkeologinya? Terbukti nggak site-nya? Terbukti nggak papernya? Didukung nggak dengan bukti-bukti pendukungnya? Semuanya ada, berarti this is historical. Itu agama. Ya, bahkan Mahabharata pun konon ada hitungan astrologinya juga itu terjadi kapan gitu. Ada jejak arkeolognya juga. Ya. Ramayana tapi gitu, agamanya logika. Tapi agama ini ngajarin tentang Tuhan. Tuhannya nggak masuk logika. Ya, mesti ada suatu pemahaman yang dalam. Makanya kau baca dong, cek dulu ini ceritanya ini udah terbukti apa enggak. Kalau terbukti, kamu akan nyampe tuh ke pemahaman di luar logikanya. Tapi kalau di logikanya aja udah salah kaprah, kamu nggak akan pernah capai yang pemahaman luar logika. Karena luar logika kadang-kadang kayak dari tadi rilis energi mesti minta grounding sambil gerak, sambil minum, karena sambil agama minum. Selalu kasih keywordnya simple. Cek buahnya, cek buahnya, cek buahnya. Paham ya? Artinya kalau logikanya nggak jelas, buahnya pasti juga nggak jelas.
Ya, betul sih. Nanti buntutnya perpisahan, permusuhan, peperangan, dan segala macam. Karena kalau logikanya betul, pasti nanti ujungnya damai, sejahtera, menjadi rahmat, menjadi terang. Makanya aku selalu bilang, agama tuh belajarnya pakai logika. Tapi kenal Tuhan nggak pakai logika. Nah, seringkali dipatahkan dengan belajar agama tuh nggak boleh pakai logika. Sementara kalau nggak pakai logika, terus kalau Nggak tertulis masuk dalam dong. kalau tertulis dalam kitab, kalau kamu bangun rumah jangan seperti 3 babi, nanti ditiup sama si serigala, langsung rumahmu hilang semua. Terus kamu believe itu sebagai kenyataan. Ngarang lah. Paham ya? Ya, paham dok. Yes. Ada pertanyaan lagi nggak? Satu lagi, Dok. Last one. Tentang entity atau tentang non-entity? About perceiving, Dok. Oke. Perceiving itu menyadari. Ini Pertanyaannya beneran apa? saya perceive atau hanya halu? Bagaimana menyadarinya? Kamu udah clearing halu, udah clearing lies belum? Amelia. Mel. Amelia. Sudah kerjain PR clearing lies belum? Belum konsisten, Dok. Yuk, kerjain dulu PR lies, karena di situ kamu akan kebuka ini perceiving atau ini halu. Oke? So, kalau kamu terjebak dengan dunia-dunia kehaluan, please lies clearing itu dijalanin sampai halumu pecah semua. Karena kalau kamu belajar energi dan kamu berangkat dari halu, wah, seru sih buat aku. Tapi buat yang ngejalanin nggak enak. Yang buat nontonnya lucu, kayak anjing ngejar buntut sendiri. Muter di tempat, karena energi itu nggak ada halunya. Semuanya jelas, dan bukan artinya cuma kamu yang memahami, tapi semua orang juga akan ngalamin hal yang sama. So, pada saat kita perceiving heavy and light, itu bukan dialamin oleh kamu doang, tapi the whole person in the class. Itu bukan halu. Pantesan kemarin waktu saya di kelas, raksasa itu pas saya ngomong, mereka di belakang juga kayaknya mereka kerasa gitu ya. Yes. Keren sih itu bisa ngerasain energinya gitu. Makanya latihan. Nah, karena kita datang dari berbagai macam modalities dan berbagai macam metode praktek yang berbeda-beda, aku sih lebih menyarankan, ayo clearing lies-mu dulu. Karena lies itu betul-betul bikin kamu nyangkut kemana-mana. Kalau kamu masih nyangkut dengan astrologi dan segala macam, kamu nggak akan pernah capai infinite being. Karena infinite being nggak terbatas astrologi. Kalau kamu masih nyangkut dengan berbagai macam bentuk dan warna auramu, kamu nggak akan pernah capai dirimu sendiri. Karena aura tiap detik berubah. Terus ngapain kamu ngurusin hijau, kuning, merah, biru, dan segala macamnya? Kamu belajar untuk jujur aja, auramu berubah. Kamu belajar untuk pilih dirimu sendiri aja, auramu berubah. Nah, pertanyaannya, kamu mau belajar untuk lihat secara realitanya, atau kamu mau terjebak dalam ilusi-delusi dan fantasi? Karena di dongeng-dongeng ilusi-delusi fantasi ini banyak. Termasuk di Astar Commander dan segala macamnya. Please cek sendiri. Is it real? Truth, is it real? Oke. Dan begitu kita bisa keluar nanti dari area halu-halu itu, semuanya langsung mulus dan sinergi dengan dirimu. Kamu gampang create apapun dalam hidupmu dan kamu nggak pernah terpengaruh. Karena halu-haluan di luar sana banyak. Dunia lagi bebersih. Jadi kamu akan ngalamin mual-mual, muntah, dan migrain sepanjang hari. No, kita nggak pernah digituin. Kalau kamu aware, kamu tahu bumi cuma ngasih signal doang. Dan tugasmu cuma, oh oke, sinyalnya diterima, thank you. Dan selesai. Nggak ada yang namanya detok-detokan dan segala macam. Ada, tapi nggak segitu halunya. Ada, kita nyadar badan kita berubah, tapi nggak keganggu. Tetap tetap nyaman, tetap nice. Makanya ayo halunya diberesin dulu. Dan salah satu kelas itu ada body process-nya, khusus untuk ilusi-delusi fantasi. Jadi kalau kamu mulai dari kayak kelas talk identity, makin kamu bisa ngelihat something, ya.
makin kamu bisa lihat energi itu bentuknya A, B, C, D, E. Cewek lah, jelek lah, jin lah, gundul lah, gendut lah, dan segala macamnya. Please jalani body process BPD dan clearing halu. Karena energi tidak pernah punya bentuk. You just know, dan nggak pernah diganggu oleh berbagai macam penglihatan yang aneh-aneh. So, kalau kamu mulai dari berbagai macam penglihatan yang aneh-aneh, sadari bahwa this is not real. Ini judgment-mu terhadap energi itu. Dan judgment-mu itu pasti selaras dengan Hollywood yang sudah pernah kamu tonton. Di antara kalian kalau ada, lihat apa yang kamu lihat. Kalau nggak urusan jin, kamu nonton dari dunia Islam, atau urusan genderuwo, tuyul, mbakyul, kamu nonton dari kisah Jawa, atau layak dan segala macamnya, kamu datang dari kisah Bali, atau urusan harimau dan ular, kamu datang dari Sumatera, ataupun monyet dan beruang, kamu datang dari Kalimantan, dan pasti seputaran itu. Kenapa si ganteng vampir nggak ada? Karena judgment-mu nggak ada di situ, budayamu nggak ada di situ. Kenapa nggak ada sukubus? Makhluk penghisap darah yang di Meksiko. Karena kamu bukan orang Meksiko. So, artinya semua yang kamu lihat itu hanya pikiranmu sendiri yang menggambarkan ini tuh energi. Dan pikiranmu yang menerjemahkan sesuai informasi yang kamu miliki di dalam otakmu sendiri. Jadi kalau kita mulai dari kemampuan bisa lihat yang aneh-aneh, please jalanin dulu lies clearing. Karena itu akan sangat bantu kamu mengenal dunia energi tanpa judgment. Ya, boleh. Dok, kalau entity ya, maksudnya itu makhluk-makhluk tanpa tubuh fisik gitu ya, itu memang Ya. tidak memiliki bentuk, hanya sekedar semacam Energi, kesadaran. energi. Nggak Tapi ada kan bentuknya. ini dok, saya pernah melihat sendiri dok. Iya Bu, jadi pada saat Sekali. energi itu Dan bersentuhan bentuknya, dengan kita, otak kita langsung menerjemahkan secara otomatis. Itu tapi Paham bentuk, ya? berarti bentukan dari pikiran. Padahal saya kan tidak pernah membayangkan karena dulu itu kan Nggak ya, perlu dipikirin. kecuali sudah punya konsep mengenai misalkan genderuwo atau apa, tapi saya justru tidak melihat itu sama sekali. Saya melihatnya itu tampak belakang gitu dok. Ya. Jadi hampir semua Hollywood film selalu menjelaskan tampak belakang, tidak pernah tampak depan. Dan entitas nggak pernah ngajak ngomong sama kita pakai punggung. Dia nggak ngajak ngomong, kelihatan dari jauh. Saya kan tadinya nggak ngeh gitu ya, ngelihat oh itu siapa gitu ya. Dan kita kan nggak pernah mau halo-halo sama orang pakai punggung. Iya, dia dari jarak jauh karena saya ada di rumah, saya duduk di meja dan dia ada di sebelah sana di dekat meja minum gitu ya. Itu tadinya saya pikir oh itu siapa, kan seperti nggak sadar, saya baru nulis. Terus kok bergeser jalannya, bergeser gitu. Saya baru kaget. Nah, nggak apa-apa. Karena energi nggak pernah punya bentuk. Berarti punya bentuk dok. Nggak punya. Indigo itu melihat macam-macam itu, apakah semua hanya bentukan pikiran, dok? Yes, karena dua indigo suruh lihat satu entitas yang sama, keduanya bilangnya beda. Lihat aja nonton film-film yang ada di itu Indosiar dan segala macam. Satu bilangnya ini, satu bilangnya ini, satu bilangnya ini, beda-beda semua. Artinya diterjemahkan sesuai pikirannya masing-masing. Jadi sama kayak gajah dipegang orang buta. Satu bilang buntut, satu bilang kepala, satu bilang tiang, satu bilang tembok, satu bilang selang. Saya juga pernah ini dok, baru sembahyang gitu kan, baca parita. Terus tahu-tahu di sebelah saya seperti ada suara sandal ini dok, jalan plak-plak-plak gitu. Saya terkejut setengah mati itu dok. Nggak apa-apa. Kadang-kadang mereka ngasih kodenya lewat panca indera. Dan cara lewat panca indera itu seperti seakan-akan mendengar, seakan-akan disentuh, seakan-akan ditiup, seakan-akan mual. Seakan-akan ada bau-bauan. Tapi pada saat kita tanya sama orang sebelah, kamu cium bau ini enggak? Enggak. Kok ditiup sering nih dok? Sebenarnya kayak tadi gitu keringnya langsung kayak ada angin-angin gitu langsung. Yes, langsung bilang thank you ya udah tiup-tiup.
Thank you udah kasih signal. Karena signal pertama pasti muncul di panca indera. Tugas kita cuman thank you ya, signalnya aku udah terima. Beres Dan ya? pasti ada tujuan sebetulnya ya dok. Setiap kali Nggak mereka ada. memberi tulisan. Nggak ada. Dok, Banyak terakhir, Dok. entitas yang datang cuman hai atau gifting atau kepo. Hai, dah gitu doang. Pertanyaanmu tentang entitas atau bukan entitas? Entitas. Oke, apa? Jadi sebelum saya kenal ini Starship Community itu kan saya suka nonton ini yang orang-orang yang suka ketemu-ketemu jin di hutan. Itu nggak tahu kok bisa ada tampak di kamera dan memang real gitu loh dok. Mungkin bisa dicek di Beda Alam Official, mungkin barangkali ada yang bisa pernah nonton. Jadi itu semua bervariasi macam-macam dari awal saya tonton itu kayak memang real, nggak mungkin mereka ngedesain sosok itu kayak butuh dana yang mahal, sedangkan mereka sendiri pun orangnya kalau ngelihat orang yang pas-pasan gitu loh, sederhana gitu. Apakah entitasnya pernah direkam jelas atau hanya tampak sekelebat? Direkam jelas dengan ini pakai lilin, tapi dia nggak pakai cahaya, tapi dia memang pakai lilin untuk memperlihatkan entitas itu dari atas sampai bawah. Jadi nanti ketika ada juga di mana dia melepaskan entitas itu, ada juga yang dia sampai itu kayak kuyang, semacam kuyang, tapi dia cabut itu jantung sampai nanti kebakar gitu. Ada lagi yang beberapa entitas kayak Gundurwo yang dipotong ke lehernya lah, dipenggal kepalanya lah gitu. Itu jadi seketika nanti dia udah pakai lilin nih, seketika langsung pas pakai flash lagi, itu udah nggak ada lagi entitasnya gitu. Ya, nanti kamu ask questions, apakah ini true ataukah ini movies? Dan mudah-mudahan kamu bisa diajak rekaman bareng sama mereka syuting. Biar kamu tahu nanti kejadiannya seperti apa. Iya, saya sih waktu itu ya karena ngikut dari awal, jadi saya percaya gitu kan. Ya tujuan story kan emang biar kamu percaya. Iya. Kalau nggak bikin kamu percaya, gagal dong dia bikin film. Tujuan kamu percaya kan biar jadi duit. Itu kan jualan iklan gara-gara film itu dapat berapa miliar tuh mereka. Kalau yang itu sih bukan film deh, si dok, dia explore gitu ke hutan-hutan sih. Emang. Nggak tahu. Tapi kan yang namanya stasiun TV itu nggak pernah kasih film kosong tanpa ada iklan di dalamnya. Itu kan untuk narik orang nonton, jadi akhirnya terjebak nonton iklan, dan dia kan jualan iklannya untuk biayain film itu lagi. Jelas? Jelas. Ya, karena aku nggak pernah lihat yang seperti itu di dunia realitanya. Tapi sering kali kita terjemahkan, oh ini. Tapi pada saat aku tanya, boleh aku lihat wujud sejatimu? Dan semuanya nggak seperti yang kita pikirkan. Karena pada saat kamu nggak punya point of view, nggak ada yang jelek. Dan semuanya cuma energi. Oke, cukup ya. Kita udah lebih waktu banyak sekali. Maria, next time. Ya, tiap bulan kita ada Talk to Identity dan isinya selalu beda-beda. Intronya juga selalu beda-beda. Please ketemu lagi di bulan depan dan tulis pertanyaanmu biar nggak lupa. Dan tanya dari awal, jangan dari tutup baru angkat tangan. Oke? Sip. Terima kasih banyak. Rekaman aku selesai. Aku close. Nanti semuanya akan diupload ke YouTube Hidup Ceria, playlist Talk to the Entity, free tester bulan April. Oke? Sampai jumpa di kesempatan bulan Mei. Terima kasih dok. Yuk Terima bersama. kasih dok. Ya.